Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Pudiastuti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Ahmad Dahlan. Pada pagi hari ini saya akan praktik mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 dengan materi pembelajaran teks berita. Saya akan menggunakan model Discovery Learning dalam menelaah kebahasaan berita yang dibaca dan didengar. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Selamat pagi. Pagi Bu. Ya, apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Sehat Bu. Sehat ya? Sehat Bu. Iya, semangat ya di pagi hari ini semuanya nak ya. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 hari ini. Baik anak-anak, kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Silahkan siapa yang hari ini memimpin doa? Ya Bu. Baik, Asima. Silahkan Asima untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Ya, teman-teman mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberi kesempatan kami untuk bertemu di Jimit hari ini. Semoga kami dapat mengerti materi ini. Berilah kami kelancaran pada Jimit hari ini ya Tuhan. Lindungilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, Asima, terima kasih sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Ibu akan presensi kalian terlebih dahulu sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu juga sudah membagikan presensi di link Google Classroom ya. Nah, silahkan nanti kalian juga mengisi presensi di Google Classroom yang sudah Ibu bagikan. Baik, Ibu panggil dulu nama kalian untuk memastikan apakah hari ini semuanya hadir. Justin? Hadir Bu. Baik. Semuanya hadir ya nak di pagi hari ini ya, luar biasa. Berarti tidak ada satupun yang hari ini absen atau tidak masuk. Baik, Ibu akan memulai kegiatan pembelajaran hari ini juga dengan pertanyaan. Ibu akan bertanya kepada kalian, materi apa yang kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya anak-anak? Masih ingat tidak? Kalian mempelajari tentang apa? Struktur berita Bu. Oh iya, struktur berita. Berita. Baik, ada apa saja? Kepala berita, badan berita, dan juga ekor berita Bu. Iya, kepala berita, badan berita, dan ekor berita. Di dalam badan berita dicantumkan apa biasanya anak-anak kalau di dalam berita? Apakah masih ada kaitannya dengan 5W1H Iya, juga? masih ada 5W1H ya. Kemudian kalau di dalam ekor berita disampaikan apa? Anak-anak? Tambahan informasi yang mungkin kurang penting. Betul anak-anak, ada tambahan informasi ya dari berita yang disajikan. Nah hari ini kita masih akan membahas materi yang berkaitan dengan berita. Kalau pada pertemuan membahas tentang strukturnya, hari ini kita akan membahas tentang kebahasaan dari berita. Mengapa perlu kita bahas? Karena nanti kalian akan menyajikan berita, sehingga harapannya ketika kalian menyajikan berita, nanti kalian dapat menyajikan berita dengan kebahasaan yang baik dan benar. Ibu presentasikan terlebih dahulu ya. Apakah presentasi Budia sudah Oh ya, sudah ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kebahasaan dari teks berita. Kalian perhatikan di sini ya. Nah, apa kompetensi dasarnya? Kompetensi dasar pada kegiatan hari ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Tentunya teks beritanya membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca, anak-anak. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya dengan kegiatan pembelajaran hari ini kalian diharapkan dapat menentukan kebahasaan dari berita. Kemudian yang kedua kalian diharapkan dapat menganalisis kebahasaan dari teks berita.
Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan melalui kegiatan pembelajaran Discovery Learning mampu menentukan dan menganalisis kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca, serta menjunjung nilai spiritual, tanggung jawab. Kemudian apa yang akan kalian lakukan hari ini? Nah, nanti kalian akan menyimak sebuah video ya. Video itu berjudul tentang berprestasi di tengah pandemi. Nah, ini bisa kalian akses melalui link YouTube ini, dan nanti Bude juga akan tayangkan di sini berkaitan dengan video tersebut. Kemudian setelah nanti kalian menyimak video tersebut, nanti kalian akan mencari informasi, mengumpulkan data begitu ya secara individu berkaitan dengan kebahasaan yang ada di dalam berita yang kalian simak nanti. Kemudian yang ketiga, nanti kalian akan menganalisis kebahasaan yang telah kalian tentukan ya Nak dengan bukti yang sesuai. Kalian akan mengolah datanya, nanti kalian akan masuk ke dalam kelompok, kemudian saling membandingkan dari apa yang tadi kalian cari informasi tersebut, kemudian olah datanya di dalam kelompok, kemudian kita akan menarik kesimpulan dari apa yang kalian lakukan hari ini. Ibu juga sudah membagikan lembar kerja peserta didik kepada kalian. Sampai di sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak ada. Ibu akan memutarkan video tentang berprestasi di masa pandemi yang harapannya ini juga memotivasi kalian. Silahkan disimak video. Pelajar Indonesia kembali mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Prestasi ini ditorehkan dalam kompetisi ASEAN Quiz ke-9 yang diselenggarakan ASEAN Committee for Culture Formation pada 16 dan 17 Desember lalu. Tim Indonesia diwakili 3 pelajar kelas 12 SMA Lab School Jakarta, Arkan Alexei Andrei, Mahawikan Akmal Danisyara, Muhammad Ardian Rashad, dan guru pendamping Ahmad Sandi Nurmansyah berhasil. Negara ASEAN lainnya, para pelajar SMA Lab School juga berhasil memenangkan ASEAN Quiz tingkat nasional. Di masa pandemi, proses persiapan pembimbingan tim hingga kompetisi dilakukan secara virtual. Meski jarak jauh, pembelajaran intensif dilakukan dengan pelatihan langsung dari dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. Cara kita mempersiapkan adalah kita membagi tugas kita masing-masing itu. Jadi ada 3 pilar dalam ASEAN ya. Ada yang political security yang diwakili oleh Mahawikan, ada socio-kultural diwakili oleh Abdan, saya sendiri mewakili ASEAN Economic Community. Kompetisi terbesar kita itu Singapura. Selain kerjasama tim, dukungan orang tua murid turut menyumbang kesuksesan perwakilan Indonesia dalam meraih kemenangan. Torehan yang membanggakan sekolah juga negara. Raihan juara dalam kompetisi ASEAN Quiz ini diharapkan menjadi salah satu pemantik semangat, juga meningkatkan optimisme para siswa dalam memperdalam ilmu untuk meraih prestasi-prestasi terbaik dunia. Tim Liputan CNN Indonesia. Baik anak-anak, dari berita tadi, apakah berita tadi membanggakan atau memotivasi anak-anak? Berita yang tadi kalian simak? Apa membanggakan? Iya, Bu. Iya, mengapa membanggakan atau memotivasi anak-anak? Apa yang dibahas? Apa yang dibahas dalam berita tadi? Michelle. Tentang prestasi di masa pandemi, Bu. Iya, prestasi di masa pandemi. Prestasi apa, Michelle, yang ada di dalam berita tersebut? Kegiatan belajar. Iya, betul. Lalu siapa yang meraih prestasi tersebut? Ada berapa siswa, Nak? 3. Iya. Sekolah apa, Nak, tadi? Yang melahirkan SMA Lab School. Iya, SMA Lab School ya, Indonesia ya, yang menghasilkan prestasi tersebut. Baik, kalau tadi beritanya membanggakan atau memotivasi kita. Nah, dari berita yang tadi kalian simak, pertanyaan apa yang muncul di benak kalian anak-anak? Pertanyaan apa yang muncul di benak kalian? Berdasarkan video yang tadi kalian simak. Kebahasan apa saat kebahas dalam berita tersebut? Baik, kebahasaan apa saja yang terdapat dalam berita tersebut ya. Ini berhubungan dengan materi yang akan kita bahas hari ini ya. Mungkin ada pertanyaan lagi anak-anak berkaitan dengan berita tersebut? Ada lagi? Apa saja yang bisa kita temukan dari berita tersebut?
berkaitan dengan ciri bahasanya. Baik, apa saja yang bisa kita temukan dari berita tersebut berkaitan dengan ciri bahasanya? Ada lagi pertanyaan yang berkaitan? Apakah dalam berita ada kalimat langsung? Oh iya, apakah di dalam berita itu ada kalimat langsung? Baik, anak-anak, kalau kemarin kalian belajar dengan strukturnya ya, hari ini kita belajar dengan kebahasaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak kalian tadi, itu bisa kalian cari ya, berkaitan dengan materi kebahasaan kita hari ini. Baik anak-anak, kalau begitu supaya kalian tidak penasaran, kemudian kalian memperoleh pengetahuan baru berkaitan dengan pertanyaan yang tadi dikatakan oleh ketiga teman kalian, Ibu beri waktu kalian untuk mencari informasi anak-anak. Silahkan kalian mengumpulkan data secara individu ya. Kira-kira menurut kalian kebahasaan apa saja yang ada di dalam berita tersebut anak-anak? Nah, kalian bisa membaca referensi ya. Ibu sudah membagikan juga referensi yang bisa kalian buka. Silahkan dicari atau kalian juga bisa membuka e-book kalian. Silahkan dicari kebahasaan apa saja yang ada di dalam berita yang tadi kalian simak. Apakah jelas apa yang harus kalian lakukan sekarang anak-anak? Jelas, Bu. Jelas. Baik, beri waktu 10 menit. Silahkan kalian mengumpulkan informasi, membaca referensi, kemudian membuka kembali beritanya. Ibu juga sudah ubahkan beritanya ke dalam bentuk teks supaya memudahkan kalian. Silahkan mencari informasi yang berkaitan, kemudian silahkan isilah tabel yang pertama sebelum nanti kalian masuk ke dalam kelompok. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan mulai lakukan. Mulai sekarang. Selamat bekerja, anak-anak. Baik, Bu. Ya. Jika ada kesulitan, kalian boleh bertanya ya kepada Bu Dias ya. Oke, Bu. Baik.
Sudah, Bu. Sudah, baik. Apakah kamu menemukan kalimat langsung seperti yang tadi kamu tanyakan ketika kamu membaca teks berita yang Ibu berikan tadi? Kalimat langsung. Ada atau tidak, Nak? Kebahasaan yang kamu temukan Ada. Oh, ada. Baik. Yang lain, kebahasaan Iya. apa lagi yang kalian temukan anak-anak di dalam teks tersebut? Kebahasaan apa lagi yang kedua? Kata baku, Bu. Oh iya, ada kata baku. Kalian menemukan kebahasaan apa lagi? Yang ketiga? Kata kerja mental. Ada lagi kebahasaannya, anak-anak? Yang kalian temukan? Konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa. Baik, ada beberapa kebahasaan yang kalian temukan secara individu. Baik, untuk mengolah data ya, untuk memastikan apakah yang kalian peroleh itu benar, silahkan setelah ini kalian nanti bergabung dalam kelompok. Ibu sudah membagi kelompoknya ya, seperti yang ada di dalam WA group, silahkan dilihat kelompoknya. Kalian silahkan bergabung dengan kelompok kalian masing-masing, kemudian silahkan di dalam kelompok, kalian saling membandingkan ya, antara temuan yang satu dengan temuan yang lain. Kalau sudah anak-anak, nanti silahkan kalian mengolah datanya dengan menganalisis temuan-temuan kebahasaan dalam tabel pertama dengan memberikan bukti kalimat ya. Silahkan saling berdiskusi di dalam kelompok untuk menemukan kebahasaan-kebahasaan tersebut, dianalisis dengan bukti kalimat yang jelas supaya ketika nanti kalian membuktikannya dalam bentuk presentasi semuanya sudah ada bukti yang jelas. Begitu anak-anak. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada ya? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak kan sekarang kalian kelompoknya untuk melakukan panggilan kepada teman-temannya, kemudian melakukan diskusi di dalam kelompok tersebut ya. Ibu beri waktu 15 menit ya untuk menyelesaikan diskusi kalian ya. Silahkan diolah datanya, kemudian jangan lupa dibuat media presentasi supaya nanti kalian bisa mempresentasikan diskusi kalian. Silahkan dikerjakan. Halo Cika, terus ada Sherin, ada Aurel, dan Anandita. Bagaimana nak? Diskusinya bisa berjalan dengan baik? Bisa, Bu. Ada kesulitan nak untuk kalian mengolah data berkaitan dengan kebahasaan? Tidak, Bu. Tidak ada ya? Baik, Tidak, Bu. ya silahkan kalian memberikan bukti yang baik berkaitan dengan data yang kalian olah, sehingga dalam pembuktian nanti kalian dapat menyampaikannya dengan lancar dan dengan alasan yang jelas ya. Jangan lupa buatlah media sederhana untuk nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian di dalam kelompok besar di dalam kelas. Begitu ya, kalau tidak ada kesulitan, Ibu keluar ya dari panggilan ini.
Terima kasih, selamat melanjutkan kembali diskusinya. Sharon dan teman-teman, apakah Bu Dias bisa dimasukkan dalam kelompok diskusi kalian sebentar? Baik, apakah ada kesulitan anak? Andre? Bisa menganalisisnya, mengolah datanya? Bisa ya? Baik, kalau tidak ada kesulitan, jangan lupa berikan bukti setiap analisis kalian untuk nanti disampaikan. Kemudian buat media sederhana ya, Nak ya, untuk presentasi kalian ya, nanti ya. Jelas ya? Baik, selamat melanjutkan diskusi. Bu Dias keluar dari panggilan ini. Terima kasih. Ya, baik kalau sudah. Baik anak-anak. Udah, Bu. Ya, baik. Presentasikan sebagai pembuktian dari data yang sudah kalian olah. Nanti silakan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kemudian nanti silakan kelompok lain untuk menanggapi. Misalnya kelompok 1 presentasi, silakan kelompok 2 menanggapi. Kelompok 2 presentasi, silakan kelompok 3 menanggapi. Kelompok 3 presentasi, silakan kelompok 1 menanggapi. Begitu ya anak-anak ya. Silakan Andre, Michelle, Ayumi, dan Shirley. Silakan untuk mempresentasikan. Siapa yang akan memulai? Selamat pagi, Bu Dias dan teman-teman. Selamat pagi. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami. Baik. Ini ya. Kebahasaan kata berita, kebahasaan 1, keterangan penggunaan kata kerja mental yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kebahasaan kedua, keterangan penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Kebahasaan ketiga, keterangan penggunaan fungsi temporal atau penjumlahan. Analisa kebahasaan. Jenis kebahasaan pertama, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Bukti kalimat. Sebelum wakil level regional pun ini para pelajar SMA Lab School juga berhasil memenangkan ASEAN Quiz tingkat nasional. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 semuanya. Baik anak-anak, setelah kelompok 3 presentasi, silahkan untuk kelompok 1 memberikan tanggapan berkaitan dengan presentasi kelompok 3. Bukti kalimatnya sudah lengkap. Jenis kebahasaan yang ditanyakan sudah lengkap juga. Ya. Jadi nanti silahkan diperbaiki dulu ya nak ya untuk kelompok 3 ya sebelum dikumpulkan di Google Classroom ya. Tulisannya silahkan diubah ukurannya, kemudian jangan terlalu penuh nak di dalam bagian slide PPT kalian ya, itu silahkan dibagi menjadi 2 kemudian silahkan diberi tanda mana yang merupakan bagian dari misalnya kebahasaan 1, mana yang merupakan kata kerja mental, silahkan diberi tanda, ditebalkan atau diberikan warna yang berbeda ya, supaya teman kalian lebih jelas dalam memahami. Itu ya, untuk isi presentasinya sudah sangat lengkap, jadi luar biasa untuk kelompok 3. Begitu ya kelompok 3 ya, nanti bisa memperbaiki ya untuk presentasinya ya nak ya, kelompok 3. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya, Nana. Baik Bu. Selamat pagi Bu Dias dan teman-teman. Kami dari kelompok 2
mau mempresentasikan hasil analisis kami mengenai kebahasaan berita. Kebahasaan 1. Keterangan, waktu, dan tempat. Kebahasaan 2. Konjungsi bahwa. Kebahasaan ketiga. Menggunakan kata kerja mental. Kebahasaan 4. Kalimat langsung. Kebahasaan 5. Konjungsi temporal. Jenis kebahasaan kalimat langsung. Bukti kalimatnya adalah cara kita mempersiapkan alat kita membagi tugas kita masing-masing gitu. Jadi ada 3 pilar dalam ASEAN ya. Ada yang political security yang diwakili oleh Mahawikan, ada social cultural diwakili oleh Ardian, dan saya sendiri mewakili ASEAN Economic Community. Kompetitor terbesar kita itu Singapura, kata Archan. Kalau tantangannya sih terutama memang berbeda ya. Kalau ini kan semua kegiatannya 3 pilar dalam ASEAN ya. Ada yang political security yang diwakili oleh Mahawikan, ada social cultural diwakili oleh Ardian, dan saya sendiri mewakili ASEAN Economic Community. Keterangan waktu dan tempat. Pelajar Indonesia kembali mengharumkan bangsa di kancah internasional. Kompetisi ini ditorehkan pada ASEAN Quiz ke-9 yang diselenggarakan ASEAN Committee for Culture and Information pada 16 dan 17 Desember lalu. Kontemporal. Sebelum mewakili level regional pun, ini para pelajar SMA Lab School juga berhasil memenangkan ASEAN Quiz tingkat nasional. Konjungsi temporal yang digunakan sebelum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2 anak-anak. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silahkan kelompok 3 untuk memberikan komentar. Kebahasaannya sudah lengkap. Analisis kebahasaannya sudah disertai bukti kalimat, Bu. Iya, analisis kebahasaannya sudah disertai bukti kalimatnya. Baik, Bu Des akan memberikan masukan untuk kelompok 2. Sekali lagi anak-anak silahkan diberikan warna ataupun lambang yang berbeda ya untuk setiap bukti kalimat. Jadi misalnya konjungsi temporal silahkan kata sebelum misalnya diberikan warna yang berbeda atau ditebalkan begitu supaya ada keterangan yang jelas. Untuk presentasinya PowerPoint-nya sangat bagus, hanya mungkin tulisannya nanti bisa diubah ukurannya ya nak ya supaya terlihat lebih jelas lagi. Kemudian untuk analisis kalian luar biasa, sudah sangat lengkap, menyebutkannya lebih dari 1 pada setiap analisis. Begitu untuk masukan kelompok 2. Begitu ya, nanti silakan diperbaiki dulu ya nak sebelum dikumpulkan di Google Classroom untuk kelompok 2. Jelas untuk kelompok 2? Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Sekarang kita lanjutkan kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Selamat pagi, Bu Dias dan teman-teman. Selamat pagi. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kebahasaan. Kebahasaan 2, konjungsi bahwa. Kebahasaan 3, kata kerja mental. Kebahasaan 4, keterangan waktu dan tempat. Kebahasaan 5, konjungsi temporal. Kalimat langsung yang pertama, prestasi ASEAN Quiz itu menurut saya torehan yang luar biasa ya. Di tengah pandemi ini, anak-anak bisa berprestasi dan bukan hanya membawa nama sekolah, tetapi membawa nama bangsa Indonesia di kancah regional ASEAN, kata Suparno Sastro. Kalimat langsung kedua, kalau tantangannya sih terutama memang berbeda ya. Kalau ini kan semua kegiatannya di rumah, kemudian melalui metode Zoom atau telepon friends. Jadi memang perlu motivasi. Coba teks ISC UGM tuh, mereka bisa membantu, sangat membantu gitu. Jadi sangat relevan dengan apa yang lagi dilombakan ini, kata Andre Yusfa, orang tua murid. Internasional. Konjungsi temporal 1. Kalau tantangannya sih terutama memang berbeda ya. Kalau ini kan semua kegiatannya di rumah, kemudian melalui metode Zoom atau telepon friends. Konjungsi temporal 2. Sebelum mewakili level regional,
pun ini para pelajar SMA Lab School juga berhasil memenangkan ASEAN Quiz tingkat nasional. Terima kasih kepada teman-teman dan Bu Dia telah mendengarkan hasil presentasi kami. Maaf jika ada salah kata. Baik, terima Terima kasih. Kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, silakan kelompok 2 untuk memberikan komentar. Nah, Analisis kebahasaannya sudah lengkap dan disertai bukti yang cukup banyak. baik, kemudian komentar yang lain. Penjelasannya mudah dipahami, Bu. Iya, penjelasannya mudah dipahami. Baik, untuk kelompok 1, Bu Dia rasa sangat bagus dalam mempresentasikan ya. Kemudian di sana juga sudah setiap bukti dari setiap kebahasaan yang kalian berikan sudah diberikan warna yang berbeda. Kemudian setiap kebahasaan juga sudah kalian beri bukti yang lengkap begitu ya. Jadi untuk kelompok 1 nanti bisa langsung dikumpulkan di Google Classroom ya anak-anak. Secara umum kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3 juga sudah luar biasa dalam mempresentasikan diskusi kalian di pagi hari ini. Kalian sudah dapat mempresentasikan dengan baik. Luar biasa. Baik, dari hasil presentasi kalian, hasil diskusi kalian pagi hari ini kita bisa menyimpulkan beberapa hal anak-anak. Bu Dias tampilkan PowerPoint sebentar ya. Apakah presentasi Bu Dias bisa terlihat anak-anak? Sudah ya? Baik. Nah, dari kebahasaan yang kalian presentasikan. Anak-anak yang pertama, penggunaan apa? Di sebelah kiri ini silakan dibaca. NG, satu kalimat. Bagian menggunakan bahasa? Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Baik, betul ya. Di dalam berita itu menggunakan bahasa yang baku, ya, bahasa baku yang digunakan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, silahkan dibaca, Anandita. Kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Baik, anak-anak perhatikan ya, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung itu ditandai dengan tanda petik. Nah, di sini Bu Dias tuliskan dalam kurung ya, jadi ada tanda petik. Apakah tadi kalian juga menemukan hal ini anak-anak di dalam berita yang kalian simak dan kalian baca? Iya. Ya, kesimpulan berikutnya. Yang C, tolong dibaca, Aurel. Dibaca nak yang C, nak. Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Baik, nah apakah kalian tadi juga menemukan konjungsi bahwa di dalam berita tersebut anak-anak? Ada konjungsi bahwa? Iya, baik. Ada konjungsi iya. Kemudian yang D, tolong dibaca, Andre. Yang D, Andre. Silakan dibaca. Kemudian yang kelima, nak, tolong dibaca, Shirley. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Ya, tadi kalian temukan anak di dalam berita ya, ada tempat dan waktunya ya. Betul? Menemukan semuanya di sana? Tempat dan waktunya? Iya, Bu. Tempat dan waktunya. Baik, kemudian yang terakhir, F, tolong dibaca Justin. Penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis. Ya, bagus. Nah, di dalam berita tadi kalian temukan ya, nak ya, konjungsi seperti ini ya. Ada kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Apa kalian temukan tadi di dalam berita tersebut? Ada? Ya, Bu. Ada. Ada. Iya, berarti apakah kita sepakat untuk menyimpulkan hal tersebut? Bahwa di dalam berita itu ada 5 kebahasaan, anak-anak? Sepakat? Sesuai dengan yang tadi kalian cari? Kalau sudah sesuai, berarti kita sudah mendapatkan kesimpulan untuk pertemuan kita pada hari ini, anak-anak. Dari pembelajaran kita hari ini, apakah kalian mengalami kesulitan, anak-anak? Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Manfaat apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini, anak-anak? Manfaat apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini?
Kita bisa memberikan informasi yang lebih lengkap kepada orang lain. Iya, kita bisa memberikan informasi yang lebih lengkap kepada orang lain ya, berkaitan dengan kebahasaan. Kemudian apalagi yang bisa kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Dapat mengetahui kebahasaan dalam berita. Iya, dapat mengetahui kebahasaan dari berita. Baik, jika memang tidak ada pertanyaan dan sudah jelas untuk pembelajaran hari ini, Bu Dias memberikan apresiasi yang luar biasa kepada kalian. Hari ini kalian dapat belajar dengan baik, kemudian juga aktif dalam berdiskusi, kemudian presentasi dan menanggapi teman kalian. Luar biasa untuk kalian semua. Angkat tangannya, kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Untuk kegiatan selanjutnya, nanti kita akan menyajikan berita. Jadi kalau kemarin kalian sudah mengetahui struktur dari berita, kemudian hari ini kalian sudah mengetahui kebahasaan dari berita, maka untuk pertemuan selanjutnya kalian akan menyajikan berita. Jadi nanti silahkan untuk struktur dan kebahasaan berita dipelajari lagi. Begitu. Terima kasih untuk semua partisipasi kalian hari ini yang luar biasa. Jika memang tidak ada pertanyaan, Bu Dias akhiri untuk pembelajaran hari ini. Oh ya, jangan lupa mengirimkan hasil belajar kalian ke Google Classroom ya. Tugas kalian hari ini ke Google Classroom. Begitu anak-anak. Terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri dengan berdoa. Siapa memimpin doa pada pagi hari ini untuk menutup pembelajaran? Saya, Bu. Baik, Sharon. Silakan Sharon untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan sudah membolehkan kami belajar banyak hal baru hari ini. Tolong berkati kami dalam menyimak pelajaran selanjutnya. Semoga materi hari ini menjadi berguna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Baik, terima kasih Sharon yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Terima kasih juga anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran ini dengan sangat baik. Sekali lagi Bu Dia sangat bahagia dan terima kasih. Selamat lanjutkan kegiatan kalian selanjutnya. Jangan lupa selalu melakukan hal yang baik dan positif untuk orang-orang di sekitar kalian dan terus kembangkan karakter yang luar biasa dalam diri kalian. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Kalian boleh keluar dari Google Meet. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama.